Masyarakat sekarang. Mas Ketum kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bingung kamu ya mul? Ya, ini didatangi artis-artis yang glowing-glowing dan mereka mengatakan Pak Jokowi itu presiden ke-7 ya, terbaik sepanjang sejarah, asli pilihan rakyat, bukan hasil kudeta ya. Dan para artis ini mau gabung ke PSI. Ya, tapi kenapa rakyat malah pengen mau mengadilimu? Kalau penjilatmu pastilah mengatakan itu terbaik, tapi kalau rakyat bilangnya apa? Agak saru nih, tertaik. Ya, kenapa begitu? Ya gini ya, kenapa sih banyak orang yang glowing-glowing itu malah menjadi penjilat ya? Perlu kita ketahui pemirsa bahwa orang yang disebut artis atau apa yang banyak tampil di film itu beda jauh antara tahun 80-an dengan sekarang. Kalau tahun 80-an dia artis ya, on air atau off air itu banyak yang nanggap karena orang terkagum-kagum, wah bisa masuk TV gitu. Sekarang TV-TV di Indonesia sekarat semua. Bagaimana dia mau bisa bayar artis-artis kayak begini? Nggak ada. Ya. Nah, karena itulah kemudian mereka lebih rela untuk menjadi penjilat, untuk mendapatkan tambahan. Apa mau mereka gratis jalan ke Solo untuk menyanjung Jokowi? Nggak mungkin lah. Dan yang kaya itu berapa? Nggak banyak. Yang kaya itu yang di syuting-syuting itu. Yang nggak di syuting itu biasa aja. Sementara gaya hidupnya menuntut yang lain. Kalau dia nggak kenal pejabat, kalau perempuan cantik kenal pejabat, mungkin duit banyaknya. Atau kalau laki-laki, ya dia pakai namanya mengelola rekening aja, itu dapat komisi lah. Tapi kalau nggak dapat dua-duanya, dari mana dia mendapat duit? Kalau tidak menjilat begini, susah. Ya kan? Karena itulah banyak artis yang akhirnya tidak mau menurunkan derajatnya sebagai manusia, pulang kampung. Buka warung kopi beneran, ya. Dan dia mengatakan saya lebih senang jualan kopi daripada menjadi artis. Stres kan? Ya untung ada Jokowi ini. Kalau enggak gimana coba? Kayaknya Prabowo juga tidak terlalu membanggakan artis-artis itu kan? Hanya Jokowi aja. Karena Jokowi butuh hiburan juga. Siapa dong yang akan menyanjungku? Sementara rakyat mau mengadili, mau menangkap, dan lain sebagainya. Kalau misalnya orang mengatakan Jokowi itu presiden terbaik, ukuran terbaik itu apa? Kalau ditanya para termul-termul ini, termasuk artis-artis, Pak Jokowi presiden terbaik sepanjang sejarah. Coba ukurannya apa? Terbaik itu apa? Ya, akan dikejar seperti itu, pasti dia tidak bisa jawab. Karena dia sedang tidak pengen menyatakan bahwa Jokowi itu terbaik. Tapi gimana sembakonya? Apakah amplopnya, apakah komisinya, atau yang lain itu keluar gitu aja. Tidak perlu berargumentasi panjang lebar. Sementara rakyat gara-gara di bawah kepresidenan Jokowi selama 10 tahun ini, sempoyongan. Ya lihat aja yang terjadi di mana? Pasar-pasar, mall-mall, ya, pusat-pusat perdagangan, semuanya sepi, ya, semuanya yang hadir cuma pedagang doang, yang beli nggak ada, ya kan? Nah, kalau orang bisnisnya real seperti itu, merasakan beratnya di bawah kepemimpinan Jokowi itu. Kalau artis kan enggak, ya, duit bisa dari mana-mana. Kalau ditelepon sama pejabat, ya kan? Bayangkan kan, seperti Ridwan Kamil itu, ternyata kan pekerjaan seperti itu. Dan pejabat banyak memanfaatkan tuh bedanya, gitu kan?
Itu mengapa memang ya semakin hari itu tersegmentasi, semua orang yang datang ke Termul itu adalah penjilat, rakyat yang punya integritas tidak akan mau datang ke tempatnya Termul. Nah, kebanyakan yang mulai sadar kayak begitu itu adalah para inteleknya, para akademisinya. Sekarang siapa akademisi yang datang ke tempatnya Jokowi? Sudah nggak ada. Ya, tidak ada karena tahu mereka reputasi ini. Jadi sekalipun setiap hari datang ada orang 1.000 atau 2.000 kemudian bagi-bagi kaos, bagi-bagi duit gitu kan. Tetapi sebetulnya hatinya itu juga meronta-ronta. Ini kenapa ya rakyat ini mau mengadiliku. Jokowi sendiri bisa jadi juga tahu ya, tetapi dia butuh hiburan. Hampir semua jiwa yang kerdil, yang sakit, pemirsa, butuh hiburan yang berupa sanjungan. Tapi kalau orang sudah punya tingkat integritas yang memadai, ya, katakanlah seperti Rismond, ya, Dr. Tiva, Roy Suryo, ini kan bahkan bukan hanya kritikan, ancaman pun mereka hadapi. Kenapa? Karena integritasnya itu. Dia ngerti apa yang dibela untuk memberikan pencerahan ke publik. Ya kan? Karena dengan kepalsuan itulah ya budaya menipu sekarang itu merajalela di republik ini. Ya. Dan orang tidak menunjukkan prestasi yang penting karena ijazah dianggap tidak penting. Ya. Cukup di pasar pramuka di mana ya para pejabat kayaknya rata-rata seperti itu kan. Nah, tetapi dengan integritas yang ditampilkan orang-orang yang memberikan kritik, mempertanyakan validasi keabsahan ijazah Jokowi, orang akhirnya tersadar, gitu loh, ya, bahwa jalan yang mendaki itu memang berat, tetapi kalau mau maju bangsa ini, ya harus diawali dengan integritas itu, moral, intelektual, dan spiritual. Jangan seperti penjilat. Penjilat itu lebih berbahaya dari bom nuklir, itu kata Tom Lembong. Jadi orang-orang yang kayak begini itu tangkepin aja. Kalau nanti terbukti bahwa dia tidak bisa memberikan penilaian yang jujur, hanya mau sembako doang. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.